Sebagian manusia di dunia ini, cara mereka merasakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah dengan menggunakan tangkapan visual. Yang pastinya itu ditangkap dari gadget dong. Nah, gadget itu kan ukurannya kecil ya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Dengan itu, kita dapat dengan mudah mengambil media berupa foto atau video kemanapun, kapanpun, dan apapun yang menurut kita keren. Nah, setelah diambil, kita bisa tuh langsung aja publish secara real time. Atau tepat waktu pada saat itu juga. Well, dulu kalau dipikir-pikir nih ya, agak susah nih untuk kita ngakses hal-hal begitu secara real time. Mulai di TV atau di koran juga waktu itu terbatas banget. Pada saat itu kita harus sabar nunggu update-nya secara serentak disiarkan atau disebarkan melalui media konvensional itu. Jadi ya kita nggak bisa sesuka hati gitu lihat konten apa yang pengen kita lihat. Dan juga kita nggak bisa sesuka hati lihat hal-hal yang kita tertarik gitu. Yang sesuai dengan interest kita. Ya pokoknya apa yang ada ya itu yang kita lihat gitu loh. Itu pada saat media konvensional masih merajalela ya. Eits, tenang aja, di revolusi industri 4.0 ini udah nggak perlu lagi tuh risau akan hal-hal itu. Karena sekarang udah ada namanya media digital. Ya, katakanlah kalau misal sekarang media konvensional itu udah terkonvergensi ke media digital. Adanya konvergensi media ini tentunya mengubah semua elemen informasi menjadi digital. Salah satu bukti nyata bahwa adanya konvergensi media digital itu adalah dengan munculnya aplikasi Instagram. Nah, siapa sih yang nggak tahu Instagram di zaman ini? Ini ditemukan pada tahun 2010 oleh Bourbon Inc. Dan kalian tahu nggak sih kalau misal logonya yang berubah itu ditemukan oleh seseorang yang bernama Ian Spalter. Yang dimana sekarang posisinya adalah sebagai kepala desain Instagram yang bertanggung jawab atas segala desain yang datang ke dia. Ia merupakan salah seorang yang bersaksi atas perjalanan Instagram dari yang fiturnya cuma bisa post foto doang sampai sekarang bisa muncul baik banget fitur-fitur yang penting. Nah, kita backlash dikit nih. Pada saat iOS 7 dirilis oleh Apple pada tahun 2014, banyak nih aplikasi yang berbondong-bondong untuk ganti icon mereka ke lebih modern lah bentuknya. Namun Instagram saat itu sempat nolak untuk berubah dan muncullah sosok Ian Spalter ini. Dia dapat proyek untuk mengubah Instagram lebih modern ikonnya, fiturnya juga lebih modern dan lebih keren. Pokoknya sampai ke logo-logonya juga deh. Ia diberikan proyek tersebut oleh Kevin Systrom selaku co-founder dari Instagram itu sendiri. Ya kan secara kita tahu ya kalau misalnya Instagram itu salah satu platform terbesar di dunia nih dari saat itu sampai sekarang. Jadi kalau misalnya mereka nggak berevolusi, itu tanda tanya besar. Makanya Instagram selalu berinovasi kan sekarang, dan mereka sangat mengharapkan hasil kerja dari Ian Spalter ini. Oke, kita back lagi deh ke topik yang tadi. Jadi pertama-tama saat Instagram merubah logo mereka itu, si Ian Spalter ini tuh punya ide. Ia mengumpulkan ide dengan cara minta orang-orang terdekatnya untuk ngegambar logo Instagram sesuai dengan pikiran mereka tanpa ngeliat logo itu sendiri. Jadi orang-orang gambar deh tuh. Sampai pada akhirnya dia tuh menemukan satu elemen khusus yang ada di logo itu, yaitu elemen pelangi yang ada di atas sebelah kiri. Sampai pada akhirnya hasil survei itu mengantarkan logo Instagram berubah menjadi seperti ini. Nah, pas launching logo baru ini, emang sih banyak kontroversi kayak banyak orang yang gak suka dengan logo baru ini karena kesannya terlalu biasa daripada logo sebelumnya. Pokoknya banyak banget orang yang menentang perubahan logo ini. Sampai akhirnya sekarang bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, ingat nih sekarang, Instagram kan selalu berevolusi setiap tahunnya. Agar nggak terjadi hal yang sama lagi, yang dimana mereka mendapatkan banyak komplain, jadi Instagram pun berinovasi, memunculkan fitur-fitur dan konten menarik setiap tahunnya seperti IGTV, Reels, Shop Catalog, Story Highlights, Story, News. Bahkan kalau misalkan kalian sadar ya di akun-akun bisnis di Instagram gitu, sekarang udah ada kontak, terus call sama shop untuk ngeliat katalog yang apa dijual oleh akun bisnis itu. Dan di sini Instagram tuh sadar kalau misalnya Instagram tuh merupakan suatu bisnis, makanya udah ada fitur-fitur itu. Gianna Florip, selaku produk desain Instagram, ngaku kalau misalnya Instagram tuh kurang sadar akan fitur-fitur penting itu. Namun berkat dia dan timnya, semua hal tersebut bisa terrealisasikan. Dan sekarang kita juga bisa pakai deh fitur-fitur itu. Thanks Diana. Nah, kembali lagi nih ke materi. Bahwa bisa disebutkan kalau misalnya Instagram itu bisa disebut sebagai social media all-in-one platform karena adanya fitur-fitur menarik tersebut. Orang-orang jadi lebih gampang deh ngakses informasi melalui fitur news yang bisa diupdate secara real time. Atau bahkan postingan dari akun gosip juga bisa kan, cepet tuh. Instan banget daripada TV dan juga koran. Terus bisa belanja dengan lihat katalog di fitur shop, chatting bisa lewat DM, pokoknya apapun bisa deh. Kurang apa lagi tuh Instagram. Nah, dalam konvergensi media itu ada 5 aktivitas penting nih. Dan Instagram melakukan beberapa aktivitas itu. Menurut saya pribadi ya, 1. Cross promotion. Di Reels itu sekarang aku sering banget nih dapetin konten-konten dari aplikasi sebelah, sebut aja TikTok. Yang dimana mereka download dari aplikasi TikTok videonya, kemudian mereka upload di Reels. Sebenarnya nggak ada kerja sama sih dari Instagram sama TikToknya, cuman dari penggunanya nih. Ya walaupun penggunanya juga nggak ada kerja sama TikTok, cuman kan intinya cross promotion itu adalah saling memberikan ruang untuk memperkenalkan konten media antara satu dengan yang lainnya. Ya jatuhnya kayak exposure lah. Jadi kalau misalnya kita download video dari TikTok itu biasanya muncul logo TikTok kan. Nah itu promosinya tuh di situ. Cross promotionnya tuh di situ. Jadi semulanya orang yang cuma tahu Reels doang jadi tahu TikTok nih sekarang. Terus cloning juga termasuk dari contoh yang tadi itu sih. Karena kan seperti yang kita tahu kalau misal cloning itu, satu media menampilkan sebuah konten yang diambil dari konten lain tanpa adanya melakukan perubahan di konten tersebut.
Well, misalnya dia repost dari TikTok gosip si A, di Reels juga si A nih. Jadi pihak yang terkait ya si A. Videonya juga sama, isi kontennya juga sama. Itu cloning namanya. Menurut saya pribadi. Dari kelima aktivitas proses konvergensi media, kedua itu yang aku rasa terjadi pada Instagram dan juga para penggunanya dalam proses konvergensi media. Nah, jenis media digital yang kita tahu nih, itu ada berupa audio, video, media sosial, periklanan, berita, dan sastra. Dan semua itu terdapat dalam Instagram ini. All in one. Dan Instagram juga merupakan salah satu aplikasi wajib sih. Bukan wajib juga sih sebenarnya. Cuma ya pasti ada lah di gadget semua orang, apalagi Gen Z saat ini. Karena itu merupakan suatu kebutuhan orang saat ini untuk berinteraksi secara online. Dan selain itu, sebagai sarana untuk eksistensi diri dalam maksud untuk aktualisasi diri. Itu dia yang bisa aku bahas di video kali ini. Well, salam dari Kelvin, BDMC 241SP. Pamit undur diri. Thanks for watching.